Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah menyuarakan terus tanpa henti sampai jenderal-jenderal kotor perekayasa Tito Karnavian dan Krisnamurti menerima hukuman yang pantas, ya, atas rekayasa barbar brutal biadabnya yang menginjak-injak hukum dengan memanipulasi barang bukti digital. Nah, kita serukan terus mumpung ini pemerintahan baru, ada harapan baru, ya. Kalau pada rejim sebelumnya ya sudah saya teriaki pun, Komisi 3 DPR, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, ya Menko Polhukam, ya, terus Komisi Kejaksaan, semua takut pada Tito Karnavian ini, ya. Begitu kita sebutkan nama Tito Karnavian, langsung mereka apa itu ya, memasukkan kepalanya ya ke pasir, seolah-olah waduh nggak mau gitu mereka ya. Jadi Tito Karnavian ini adalah nama dewa yang paling ditakuti di Republik ini, ya. Siapapun tidak berani menyebutkan nama orang ini, ya. Ada seorang wartawan senior pun saya lihat di sebuah TV, kalau menyebutkan nama orang ini air wajahnya itu sudah berubah ya, takut ya. Tetapi kita sebagai rakyat ya tidak takut. Kita kan turunan para pahlawan ya, yang mati berjuang ya untuk membebaskan republik ini, ya, negara kita ini dari para penjajah. Nah, sekarang ya giliran kita lah ya untuk berjuang ya menumpas musuh-musuh rakyat ya, di dalam selimut itu sendiri. Dan paling tragisnya musuh rakyat yang sesungguhnya itu sekarang ada di pemerintahan Prabowo Subianto. Ya mungkin dia, ya kita positif thinking saja, mungkin Prabowo Subianto itu tidak tahu ya betapa barbar brutal biadabnya Tito Karnavian ini ya. Berikut juga dengan Krisnamurti ini ya, sebagai dua pentolan kepolisian ya, pada tahun 2016 apa itu di Polda Metro Jaya ya, yang memanipulasi dengan barbar brutal biadab digital evidence itu, dan belum pernah terjadi sebrutal itu di negara-negara lainnya, apalagi kalau di negara maju seperti Amerika, Jepang, Korsel. Ini orang sudah dihukum mati nih kalau di negara-negara yang peradabannya tinggi ya. Ya karena kita juga peradabannya masih sedang berjalan, maka mereka ya rakyat apa ya kurang kritis terhadap hal-hal seperti ini ya, juga kepada mahasiswa ya yang selalu bungkam diam gitu ya terhadap perbuatan barbar brutal yang ini oknum-oknum berseragam ini dan jenderal pula gitu. Jadi kita serukanlah selalu kepada Pak Prabowo Subianto ya, hukum mati ini Pak gitu, hukum mati. Kalau tidak hukum mati ya hukum gantung gitu ya. Manusia-manusia berbiadab seperti ini justru Anda pakai di pemerintahan kan. Anda ingin menegakkan hukum yang tegas, tapi yang dipakai Menteri Dalam Negeri justru Tito Karnavian ya. Manusia munafik, pengecut lagi ini orang. Jangan sampai dia check out dari dunia ini, ya. Dia tidak merasakan apa ya hukuman itu. Ya. Karena orang ini ya, bayangkan ya, seorang mantan Kapolri atau Kapolri tahun 2016 ya, kalau nggak salah sampai 2019. Ini orang mentalnya bayangkan rekayasa, brutal biadab demi prestasinya ditumbalkan anak manusia. Ini kan teladan yang sangat buruk bagi kepolisian di Indonesia. Inilah ya salah satu faktor penting ya, yang merusak kepolisian sehingga sekarang jadi tukang rekayasa semua, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek. Ya karena mencontoh Tito Karnavian ini, gitu loh. Jadi kalau Anda ingin membenahi kepolisian Indonesia ini, hukum mati dulu Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai contoh. Kalian jangan main-main sama rakyat. Ya. Kalau ingin kalian jadi jenderal berprestasi dengan benar, bukan memangsa rakyat dengan digital evidence, gitu loh, memanipulasi barang bukti digital semena-mena, diantarkan langsung oleh si jenderal bajingan ini,
siapa ini si Krisnamurti ke kejaksaan. Hasil rekayasa ahli forensik digital Bareskrim Mabes Polri, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Jadi layak kalau keempat orang ini yang telah menginjak-injak hukum secara sadis dan tragis ya menjadi tragedi hukum di Indonesia, keempat orang ini pantas dihukum mati, Pak. Gitu. Carilah mekanisme buat hukum ya, buat undang-undang ya untuk orang-orang yang semacam ini langsung libes. Sikat karena mereka adalah musuh rakyat yang sesungguhnya, musuh rakyat yang paling sadis, dibayar oleh keringat rakyat lewat gaji mereka, seragam mereka, isi perut mereka, ya, yang sekarang sudah 80% lebih APBN merupakan hasil keringat rakyat. Kami tidak rela, gitu loh. Masa musuh rakyat digaji rakyat? Kan itu kontraproduktif itu sangat tragis bagi rakyat. Ya. Jadi Pak, ya nanti ya jika ada kesempatan maka setelah sidang PK Jessica ini saya sudah menyajikan nanti di persidangan secara resmi ya, di legal battle, maka saya akan ya kalau bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo dan Komisi 3 DPR, kita bongkar ya di persidangan sudah dan di publik gitu loh. Betapa brutal, barbar, biadabnya kedua jenderal bajingan ini ya, si Tito Karnavian dan Krisnamurti ini yang merupakan musuh sesungguhnya yang paling sadis ya. Ini Pak, yang musuh paling sesungguhnya ini manusia sadis. Ya, dia paling bertanggung jawab ini dalam rekayasa ini. Ya. Dia pimpinan tertinggi saat itu di Polda Metro Jaya, wilayah hukum kepolisian, wilayah hukum DKI Jakarta dia. Ya. Tidak mungkin rekayasa brutal biadab ini terhadap barang bukti digital evidence, ya, video CCTV, sengaja direkayasa, dikaburkan untuk menersangkakan, memasukkan seorang rakyat bernama Jessica Wongso ke sel tikus dengan bukti rekayasa. Ini jenderal bajingan pelanggar HAM berat ini, Pak. Gitu loh. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena ini ilmiah, matematika dasar. Ya. Matematika yang paling dasar ini. Ya, bagaimana resolusi ya dalam pixel itu, ukuran pixel atau PPA, DPI ya, apa namanya, per inci itu ya kan, density per inci itu sengaja dikurangi menjadi seperempatnya saja. Jadi sebuah objek misalnya ya dalam 100 kali 100 dibuat dia menjadi 50 kali 50. Secara spasial menjadi seperempatnya, maka menjadi kabur semua dan lancarlah rekayasa mereka dengan menggiring hakim itu. Ya, tergiring atau memang sengaja drama tergiring kan gitu kan. Itu juga perlu diperiksa itu Binsar Gultum, partai itu Supat Utapaya dan Kisworo. Ini ya mereka sistemik ini dipakai oleh para jaksa pengkhianat penipu Sandian Digar, Dito Muardi, Haribo dan lainnya kan berusak sekali Pak, serusak-rusaknya hukum diinjak-injak oleh kedua jenderal bajingan ini ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Jadi kalau Anda bungkang diam ya kami nggak ada harapan lagi sebagai rakyat. Apa lagi harapan kami sebagai rakyat? Anda dipilih ratusan juta punya absolute power untuk mengubah ini gitu, untuk bahkan menghukum mati, menghukum gantung Tito Karnavian dan Krisnamurti pun rakyat akan mendukung gitu. Agar apa? Rakyat terlindungi dari manipulasi rekayasa para jenderal-jenderal bajingan semacam ini ya. Kita tengok lagi kan ada lagi sana itu Kapolda Sumatera Barat, dia bilang apa itu kematian ya, pembunuhan siapa itu Afif Maulana itu dia bilang override, dibiarkan CCTV di Polsek apa itu override, kalau benar override. Itu kan udah obstruction of justice. Masa jenderal polisi sehancur itu Pak di Polda Sumber itu, belum lagi di Polda Jawa kasus Vina Cirebon ya, video CCTV ada tidak disajikan di persidangan dengan alasan paling konyol di dunia, gelap, tidak bisa dibuka. Ini kan luar biasa Pak. Kepolisian Indonesia ini menjadi kepolisian rekayasa.
Kenapa saya bilang kepolisian rekayasa? Karena sudah banyak contoh. Contoh yang paling barbar, brutal, biadab adalah ini. Kasus Jessica Kumala Wongso. Betapa barbar, brutal, biadabnya Muhammad Noor Lazar yang saat itu bekerja sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim. Menipu di persidangan, merekayasa barang bukti digital. Bayangkan, setingkat Bareskrim saya sudah isinya jago-jago rekayasa. Laboratorium komputer forensik dibuat menjadi studio animasi digital. Untuk apa kepentingan para jenderal-jenderal ini merekayasa kasus? Kalau Anda, Pak Prabowo, benar-benar sesuai dengan pidato Anda, cinta pada Republik ini, cinta pada rakyat, pemimpin kata Anda adalah pemimpin yang melayani rakyat. Mulailah hukum gantung, hukum mati Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya, pasti rakyat mendukung. Ya, buat hukuman di luar dari hukuman yang ada. Kalau KUHP apa kan ada hukuman mati itu, itulah langsung terapkan sama dia. Hukum tembak mati, gantung terserah, rakyat rela. Yaitu bahkan mendukung penegakan hukum yang tegas. Dimulai dari siapa? Ya dimulai dari pemerintahan Anda. Orang-orang yang menjabat, yang memiliki wewenang dari rakyat. Gitu loh. Bukan hukum yang tegas untuk rakyat yang mencuri singkong lah, menebang pohon jati lah, mencuri sandal lah. Itu bukan hukum yang tegas itu. Ya sama saja seperti rezim sebelumnya. Gitu. Jadi mulailah hukum mati nih Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Sebagai contoh sejarah hukum, ya, betapa tragedi hukum di Indonesia ini dilakukan. Ya. Otaknya adalah jenderal polisi bajingan ini, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jangan sampai Pak biarkan ya mereka dua ini check out dari dunia ini tanpa hukuman. Kalau kayak gitu kita ya menjadi hukum vigilante, hukum barbar lah, hukum biadab lah di jalanan. Ya, kalau seorang jenderal polisi saja, dua jenderal bajingan polisi ini apa bisa semena-mena dan tanpa hukuman, ya rakyat pun bisa semena-mena, gitu. Ya, oleh karena itu berikan kesempatan saya bertemu, Pak. Ya, saya akan laporkan langsung. Ya, bentuk tim pencari fakta 5 orang saja sudah pasti itu, Pak. Ini jenderal bajingan ini layak dihukum mati. Ya, saya juga akan datangi itu Komisi 3 itu kalau diberi kesempatan supaya kita publikasi besar-besaran nasional dan internasional betapa barbar brutal kedua jenderal bajingan polisi ini yang memanipulasi hukum, menginjak-injak hukum di persidangan, menyajikan bukti rekayasa ya, oleh apa itu jaksa-jaksa bajingan juga itu. Ya, bagaimana kalau ini tidak dibenahi dan dibiarkan, maka rakyat tidak akan percaya lagi pada hukum. Positif hukum di sidang-sidang itu. Apalagi dengan kasus terakhir, gampang kali ternyata hakim disogok. Ya, sudah perdebatan ilmiah pun di persidangan tidak pengaruh. Karena apa? Tinggal sogok hakim. Ada maklarnya. Ya, ada maklar yang ditangkap itu, maklar di Mahkamah Agung. Tinggal sogok. Ya, apapun yang terjadi persidangan nggak mau tahu. Tinggal sogok. Sama seperti kasus persidangan Jessica Wongso sudah perdebatan ilmiah segala macam. Ya, kita ungkapkan rekayasa pun tidak mau tahu itu si Binsar Gultom Bodat itu ya. Hakim apa itu? Hakim kotor. Ya, tinggal dikesampingkan aja. Saya hanya percaya di sini. Untuk apa sidang seperti itu? Yang sidang ya sudah aja polisi, hakim, jaksa. Itu aja. Itu. Sudah kita ungkapkan pun rekayasa di sidang 2016. Tetap aja pinggolnya telinganya si Binsar Gultom itu nggak mau tahu kan? Hakim macam apa itu? Apakah layak hakim semacam itu digaji sampai mati dari keringat rakyat? Kalau bisa telusuri Pak jejak apanya uangnya si Binsar Gultom, Kisworo dan Partai Tulus Utapea. Karena Partai Tulus Utapea juga udah ada indikasi tahun 2016 itu dia menerima suap. Cuma nggak ditindaklanjuti. Telusuri lalu hukum mati. Gitu loh. Ya. Sesuai dengan KUHP 340 diterapkan dulu kepada orang-orang ini. Ya, para pengkhianat-pengkhianat rakyat ini. Gitu. Baru itu hukum yang tegas.
kita ikutilah dulu hukuman mati dari Cina sana gitu. Dimulai dari apa? Jajaran Anda yang menerima wewenang gaji dari rakyat. Gitu Pak Prabowo. Oke pemirsa, kita tunggu janji-janji politik dari Prabowo Subianto, walaupun cuma baru 5 hari ini dilantik, 6 hari. Ya kita tunggu kan, sebagai rakyat kita bersuara, mumpung YouTube ini gratis, ya kita jadikan untuk kanal kita menyuarakan ya betapa barbar, brutal, biadab ya kedua jenderal polisi bajingan ini. Tito Karnavian mantan Kapolri lagi si bajingan ini kan, menginjak-injak hukum. Ya Kapolri tapi menginjak-injak hukum. Ya, harus dihukum mati orang semacam ini. Ya. Demi tegaknya demokrasi dan hukum, maka hukum itu harus tegas kepada siapapun, konsekuen. Gitu. Hukum yang tegas berarti konsekuen, bisa diterapkan kepada siapapun. Gitu. Salam dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas. Baligi Academy hadir di hadapan Anda ya untuk ya menyatakan kesedihan kita ya pada sistem penegakan hukum yang waduh carut marutnya ini sudah ditertawakan dunia apalah ya dunia luar. Baru saja ditangkap ketiga hakim ini ya membebaskan Gregorius Tanur, Erintua Damanik, ya Mangapul, terus siapa lagi itu Hanindio atau siapa itu ya. Aduh, malunya itu ya, saya sebagai orang Batak, malunya minta ampun lagi dan lagi ya, Mangapul, Erintua dan Bedamanik ya, mata duitan, sudah dibayar rakyat gajinya sampai mati nanti dia dibayar rakyat dengan keringat rakyat. Masih kurang dan kurang dan kurang. Ya. Cinta akan uang adalah akar dari segala dosa. Ya. Inilah manusia-manusia kotor, ya, manusia-manusia yang menempatkan diri sebagai wakil Tuhan, tetapi sebenarnya dia adalah wakil iblis dan setan di dunia ini ya. Kita sangat tragis. Oleh karena itu, apa susahnya rupanya pemerintahan Indonesia ini sudah presiden ganti demi presiden, tetapi hukuman terhadap para penegak hukum ini, mulai dari hakim, jaksa, polisi, pengacara yang bermain-main dengan hukum, langsung hukuman mati. Ya. Apa susahnya? Ini kan demi masa depan. Kita menumbalkan ya sekian orang, sekian ribu orang, tapi untuk ratusan juta orang itu kan sangat worth it ya. Ya, sangat apa itu? Sangat penting untuk dilakukan ya. Kita hukum mati para orang-orang kotor yang menginjak-injak hukum di Indonesia ini demi masa depan. Karena saya pikir ya mereka inilah musuh rakyat sesungguhnya gitu. Ketika rakyat ingin mencari keadilan di dalam sistem penegakan hukum ya, tapi justru mereka lah yang paling rusak. Mereka dibayar rakyat, justru mereka lah yang merusak ya, merusak sistem hukum itu sendiri ya. Suap menyuap baik uang maupun jabatan kan perlu dibenahi nih ya Mr. Prabowo ya. Anda terpilih sebagai baru saja terpilih sebagai presiden, maka ada harapan baru rakyat bisa menempuh mendapatkan keadilan dengan mulai membersihkan sistem penegakan hukum yang kotor gitu. Tetapi pesimisme saya sebagai rakyat ya melihat Anda masih menggunakan jenderal prekayasa Tito Karnavian yang menginjak-injak hukum dengan memanipulasi barang bukti digital pada saat dia menjadi apa itu Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian masih Anda pakai. Belum lagi siapa itu Listio Sigit Prabowo, ya, Jenderal Banci yang sudah saya laporkan berkali-kali lewat Dumas Presisi, tetap saja Anda pakai perpanjang sebagai Kapolri. Terus ada juga Wakil Menteri Hukum, Edi Hiares,
ya, yang pernah menjadi tersangka KPK tetap Anda pakai. Sementara Anda sekarang sibuk dengan pakaian-pakaian militer di Magelang sana, ya. Padahal musuh rakyat itu bukan, ya, musuh Indonesia itu yang membuat Indonesia hancur itu bukan pihak asing, ya. Misalnya Singapura, Malaysia, Amerika, Australia, bukan. Musuh rakyat itu sekarang ya musuh di dalam selimut. Indonesia ini korup. Mulai jadi musuh Anda itu bukan apa ya, bukan dari luar negeri pakai militer pertahanan apa namanya serangan asing, bukan. Kebobrokan itu ada di orang Indonesia, terutama di sistem penegakan hukum. Mulai dari hakim, jaksa, polisi, pengacara. Ya dibenahi lah ini. Itu loh. Harusnya Anda memakai bukan pakaian militer di Magelang sana. Harusnya pakai jubah hakim itu. Gitu. Ya, atau jubah jaksa atau pengacara itu. Karena itu yang perlu dibenahi yang sangat mendesak. Ya. Bagaimana sistem yang sudah korup ini sudah bisa ya sangat berpotensi ini ya karena distrust terhadap sistem penegakan hukum sudah sangat besar, maka inilah yang membuat Indonesia bubar. Inilah Pak Prabowo yang membuat Indonesia bubar, bukan negara asing ya. Jadi harusnya kan Anda pilih orang-orang yang bersih, ini mantan tersangka KPK dipilih ya, si Listio Sigit Prabowo Jenderal Banci ya, sama kita laporkan si Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar dan siapa itu Tito Karnavian nggak berani. Terus Jenderal Prekayasa Tito Karnavian Anda pakai. Terus bagaimana ini? Ya, pesimis dan pesimis ya. Indonesia mengeluarkan uang ratusan triliun untuk memilih seorang presiden, tapi sangat konyol kalau tidak punya apa ya. Rakyat itu tidak punya harapan baru. Ya. Penegakan hukum sudah hancur-hancuran seperti ini. Di kasus Jessica Kumala Wongso. Ini para hakim, ketiga hakim ini. Mulai dari hakim ketua Kisworo, hakim anggotanya, ya apa ini, Binsar Gultum, dan partai Tulusu Tapea. Bayangkan itu yang sudah gelap gulita dipercaya, dijadikan pertimbangan memutus apa orangnya, hidup orang, nyawa orang. Ini kan pasti indikasi kuatnya itu ada suap di balik itu. Ya suap kan bukan hanya bentuk duit. Nih suap jabatan. Nah, jabatanmu jadi hakim tinggi nanti. Gitu loh. Padahal ada bukti yang sangat akurat. Video CCTV yang tajam, tapi justru dirusak oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat tangan ahli digital forensik penipu Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Inilah dan dipakai di persidangan oleh para jaksa kotor itu. Ya, Sandi Andika, Ardhito Muardi, Sulkar Paulo Haribo, Wahyu Tapiandi, dan Mailani Wubung. Itu kan bayangkan sistemnya sudah sangat korup. Polisi menghasilkan barang bukti rekayasa, bekerja sama para jaksa kotor menyajikan di persidangan, bekerja sama dengan hakim, ya, yang tidak mau tahu dia itu kabur, terserah. Yang penting ada itu pergerakan tangan di video kabur itu. Kata si siapa inilah ya, si Binsar Gultum, nggak mau tahu saya. Yang penting ada tangan itu, memasukkan sesuatu, dan itulah cyanida. Nah inilah bayangkan para hakim kotor ini ya. Kesaksian Marlon Napitupulu, ya, kesaksian diandalkan untuk membuat keputusan. Iya, menurut Marlon Napitupulu, ketika dia mengantarkan apa itu minuman Sazerac, ya, koktail dan Sazerac, sudah pindah itu sedotan ke gelasnya Mirna Salihin. Bayangkan dengan kesaksian saksi, ya bisa menipu, bisa disuruh untuk menipu, manipulasi. Padahal di CCTV itu terlihat kalau memang berpindah sedotan itu, ya harus ada perpindahan tangan Jessica di situ. Tetapi apa? Dikaburkan video CCTV kamera 7 itu. Inilah luar biasanya penegakan hukum. Ya, polisi menghasilkan video CCTV rekayasa, bekerja sama dengan jaksa menyajikan
rekayasa itu di persidangan diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti rekayasa itu. Inilah, karena ini sudah terstruktur sistematis ini ya, kerusakan hukum di Indonesia ini ya. Belum lagi kalau kita lihat pengakuan Hani Juitabun, katanya cuma minum sedikit, cicip, sampai di lidah. Padahal pergerakannya siapa itu Hani itu bisa ya, dideteksi ya, diidentifikasi lewat video CCTV 7, tapi justru dikabulkan ya untuk mengkonfirmasi pengakuan Hani Jutabun. Tetapi itu dikabulkan oleh para jaksa pengkhianat, polisi pengkhianat ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, itu polisi dibayar rakyat. Itu. Bayangkan ya, hakim-hakim ini bersandar pada kesaksian, padahal sebenarnya itu bisa dikonfirmasi, konfrontasi dengan video CCTV yang ada di Cafe Olivier. Bayangkan Mr. Prabowo Subianto sudah sangat rusak kan hukum di Indonesia ini. Eh? Bayangin itu tiga pilar itu, polisi menghasilkan merekayasa barang bukti, jaksa menyajikannya ya tidak mau tahu dia dan bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti, karena isi flashdisk mereka pun berubah-ubah sesuai dengan pesanan Tito Karnavian itu. Krisnamurti itu kan bekerja sama justru si para jaksa pengkhianat ini dengan polisi untuk memanipulasi barang bukti digital. Ya? Ketemu lagi hakim yang gampang disuap dengan jabatan, selesai hukum di Indonesia ini. Ya? Jadi sudah sangat hancur, dan inilah Mr. Prabowo musuh-musuhmu, ya, musuh-musuh rakyat. Itu sistem penegakan hukumnya hancur, bukan militer, ya, bukan serangan dari luar, ya, pakai gagah-gagahan, pakai baju militer seolah-olah kita mau perang. Musuhnya ada di Malaysia misalnya, atau Singapura, atau Australia, atau Amerika. Musuh kita bukan itu. Musuh kita ini loh, orang-orang dibayar rakyat justru mengkhianati pekerjaannya, memangsa rakyat, memanipulasi sistem penegakan hukum yang sudah sangat hancur ini. Ya. Saya ingat dulu tahun 98 baru saya lulus dari Teknik Elektro UGM, bekerja untuk sementara ya, baru lulus kerja sebagai konsultan pengawas proyek di Gunung Kidul itu ya. Terus, aduh, luar biasa korupsinya sampai saya nggak tahan 3 bulan saya keluar ya. Uang itu kalau misalnya saat itu proyek 80-an miliar itu paling 20 miliar aja itu di jalan itu ya. Diimplementasikan di jalan. Jadi cuma ya, 40% sudah hebat lah, 20 sampai 40 miliar. Jadi sisanya itu ya dikorupsi, dimaling, nggak mau tahu ya. Baik kontraktor, konsultan, segala macam itu kotornya luar biasa. Akhirnya saya nggak sanggup, daripada saya tertular budaya kotor semacam itu, akhirnya saya keluar. Ya. Makanya sampai sekarang itu semakin parah mungkin ya. Kalau kita lihat ya jalan-jalan itu cepat sekali berlubang, itu karena komposisinya. Komposisi bahannya memang sudah dimanipulasi ya, dikorupsi oleh mereka. Kita lihat juga jalan tol baru aja 5 tahun, ya, sudah dirombak habis-habisan. Itulah korupsi yang sudah sangat mewabah, Mr. Prabowo. Ya. Musuh Anda itu adalah maling uang rakyat, ya, suap menyuap sistem penegakan hukum yang kotor. Itu harusnya Anda benahi. Ya. Anda bisa lihat ya, jalan tol baru 5 tahun sudah dirombak habis-habisan. Itu kan ditertawakan dunia itu ya. Apalagi kalau kita lihat kualitas jalan highway ya, di Jepang ya, itu sangat bagus, ya, lurus, sempurna. Ya. Baik separatornya, apanya, pemisah jalannya, bahu jalannya, itu sempurna. Tetapi kita punya jalan tol, lihatlah, ya, seperti naik kuda kita. Gitu. Udah begitu pun langsung rusak. 5 tahun rusak. Ini kan uang rakyat itu. Ya, hutang ya, berasal dari hutang. Dan itu harus rakyat yang bayar. Belum inilah juga. Sistem penegakan hukum juga mereka dibayar rakyat.
Dengan keringat rakyat justru mereka parasit. Hukum mati. Itu intinya. Hukum mati semua yang maling. Semua yang memanipulasi hukum. Mereka-mereka inilah yang sebenarnya musuh rakyat sesungguhnya, Mister Prabowo. Ya. Kalau Anda punya nyali, kan gitu. Kita tunggulah kan. Gitu loh. Kita tunggu. Gitu loh. Apalagi nanti kita ungkapkan bukti rekayasa di sidang PK Jessica. Yang bertanggung jawab saat itu siapa? Tito Karnavian dan Krisnamurti. Apa tindakan Anda? Itu. Karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan orasi retorika dalam video apa dalam pidato itu sudah tidak percaya lagi, pesimisme ya rakyat itu sudah sangat tinggi gitu loh. Yang paling penting adalah implementasi di lapangan, bukti antara pidato dengan kenyataan di lapangan ada nggak relevansinya. Kalau nggak ada, ya Anda hanya di label sebagai presiden yang jago retorika, ya. Anda hanya di apa namanya di label sebagai presiden yang cuma pintar bicara, berapi-api. Ya. Kalau tidak ada implementasi di lapangan, maka Anda akan dilabel sama seperti presiden sebelum-sebelumnya. Nothing special. Ya, semoga lah pemerintahan Anda ini membenahi sistem penegakan hukum, sistem korupsi di konstruksi itu paling luar biasa itu. Ya, saya tahun 98 sudah sangat jijik ya melihat sifat seperti itu. Dengan tanpa nurani ya, mengkorupsi ya. Korupsinya bukan kecil itu. 50% itu di lapangan itu bisa hilang uang itu. Menyogok. Ya, kepala kanwil inilah, apa inilah, mulai dari pusat sampai bawah disogok. Akhirnya uang di lapangan itu cuma berapa. Itu kan perlu Anda benahi kalau Indonesia ini tidak ingin bubar. Ya. Saya yakin kalau Anda tidak tangani ini dengan baik, dalam 5 tahun ini Indonesia akan apa ya, akan berpotensi besar untuk bubar. Karena sistem korup ini, sistem yang sudah sangat korup ini, sudah menjalar kemana-mana. Ya, mulai dari hakim, polisi, jaksa, pengacara, segala macam. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami. Belige Academy di tepian Danau Toba yang indah, semoga didengar. Kalaupun tidak didengar, ya kita harus bersuara, terus bersuara. Ya, mumpung YouTube, kita upload YouTube ini gratis ya. Jangan takut bersuara. Sekian dan terima kasih. Horas.